Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, siap-siap puasa nisfu Sya'ban 2026 1447 Hijriah. Ini 4 cara terbaik puasa nisfu Sya'ban agar pahala makin berlipat ganda. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak semua hari memiliki nilai yang sama. Tidak semua malam dibuka pintu langitnya selebar-lebarnya. Nisfu Sya'ban adalah salah satu titik agung dalam kalender rohani umat Islam. Malamnya adalah malam ampunan dan siangnya dianjurkan dihidupkan dengan puasa sunnah sebagai tanda kesungguhan taubat dan kesiapan menyambut Ramadan. Namun puasa nisfu Sya'ban tidak cukup hanya dengan niat dan menahan lapar. Para ulama menegaskan puasa yang bernilai tinggi adalah puasa yang diiringi dengan amal pendamping yang menghidupkan hati. Karena itu berikut 4 cara terbaik agar puasa nisfu Sya'ban 1447 Hijriah 2026 pada tahun ini benar-benar berlipat pahalanya, mustajab doanya, dan berbekas pada perubahan diri kita. Namun sebelum itu kita bahas dulu keagungan malam dan hari nisfu Sya'ban. Rasulullah bersabda, Allahu yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah memperhatikan seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu Dia akan mengampuni seluruh hambanya kecuali orang yang musyrik menyekutukan Allah dan orang yang menyimpan permusuhan di antara kaum muslimin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Malamnya adalah malam pengampunan dan siangnya sangat layak disempurnakan dengan puasa, sebuah ibadah yang Allah nisbatkan langsung kepada dirinya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Berikut cara terbaik puasa nisfu Sya'ban anti agar pahalanya, keutamaannya, fadilahnya makin berlipat ganda. Yang pertama, bangun sahur dan perbanyak doa. Awali puasa dengan keberkahan. Jangan remehkan sahur meski puasa sunnah. Sahur adalah pintu keberkahan yang sering dilupakan. Padahal Rasulullah menegaskan, Tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Bersahurlah kalian, karena pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Keberkahan sahur bukan hanya pada makanan, tetapi pada waktu. Sahur berada di sepertiga malam terakhir, waktu paling mustajab untuk berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun," dan pada waktu sahur mereka memohon ampun. Adz-Dzariyat ayat 18. Maka saat sahur puasa nisfu Sya'ban, awali dengan niat yang jujur, perbanyak istighfar, panjatkan doa taubat dan hajat. Sahur yang disertai doa adalah pagi yang dibuka dengan rahmat. Kemudian cara yang kedua, sholat subuh berjamaah penjaga nilai puasa. Puasa yang kuat adalah puasa yang dijaga dengan sholat. Dan sholat yang paling berat bagi jiwa adalah subuh berjamaah. Karena itu, siapa yang berpuasa namun lalai subuh, ia mengurangi nilai puasanya sendiri. Rasulullah bersabda, Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Subuh berjamaah pada hari puasa nisfu Sya'ban memiliki keistimewaan. Akan disaksikan malaikat malam dan siang. Akan menguatkan keikhlasan puasa. Akan menjadi bukti bahwa puasa bukan sekedar ritual. Rasulullah bersabda, Tajtami'ul malaikatul lail wal malaikatun nahar fi salatil fajri. Malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada waktu sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan, puasa Anda diangkat dalam catatan amal disertai kesaksian para malaikat. Yang kedua, sholat duha. Puasa plus sedekah badan. Saat berpuasa, tubuh memang melemah. Namun sholat duha justru menguatkan nilai rohani puasa. Ia adalah sedekah badan yang besar pahalanya. Rasulullah bersabda, setiap persendian kita wajib bersedekah, dan semua itu dicukupkan dengan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Mengapa duha saat puasa nisfu Sya'ban istimewa?
Puasa menahan diri dari dunia. Duha menggerakkan diri untuk Allah. Keduanya membersihkan dosa dan melapangkan rezeki. Para ulama menyebut duha saat puasa adalah tanda kesungguhan, bukan sekedar ikut-ikutan. Yang keempat, perbanyak doa saat puasa dan saat berbuka. Ini inti puasa. Puasa tanpa doa adalah puasa yang kering. Padahal Nabi menjanjikan doa orang yang berpuasa tidak tertolak. Artinya, mustajab. Para sahabat, lis-shaimi da'watun la turaddu. Bagi orang yang berpuasa terdapat doanya yang tidak tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terlebih saat berbuka, Rasulullah menegaskan, Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan ma turaddu. Sungguh bagi orang yang berpuasa itu, ketika berbukanya terdapat doa yang tidak tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka perbanyak doa saat puasa dan terlebih saat berbuka puasa. Para sahabat channel Ruang Hijrah yang dirahmati Allah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, perbanyaklah istighfar di setiap keadaan, karena kalian tidak tahu kapan turunnya ampunan Allah. Puasa nisfu Sya'ban hanya 1 hari, tetapi dampaknya bisa mengubah arah hidup bila dikerjakan dengan benar. Pertama, sahur dan berdoa. Kedua, subuh berjamaah. Kemudian ketiga, usahakan sholat duha 2 rakaat. Yang keempat, doa sepanjang kita puasa dan saat berbuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, memberikan kita ma'unahnya, ridhonya, maghfirahnya, rahmatnya, agar kita semua dapat mengisi bulan Sya'ban ini dengan ibadah, dan semoga kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, terimalah puasa nisfu Sya'ban kami nanti. Angkat amal kami dalam keadaan Engkau ridhoi kami. Ya Allah, hapuskan dosa, salah, maksiat kami ya Allah. Lapangkan urusan kami ya Allah, dan sampaikan kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan yang suci, yang penuh ampunan, dengan iman yang kuat dan hati yang hidup, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam keadaan kami bisa memanfaatkan Ramadan untuk ibadah, taat kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.